Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri inventory atau seri persediaan, di mana kita akan fokus dan bahas tuntas tentang apa itu item, bagaimana cara membuatnya, bagaimana pengaturannya mempengaruhi pembelian, penjualan, dan gudang. Jadi teman-teman yang memang lagi belajar ERP, terutama ERP Next, video ini wajib sangat ditonton sekali. Yuk kita mulai. Oke, apa itu item? Item adalah master data utama yang digunakan di hampir semua modul, baik penjualan, pembelian, gudang, manufaktur, hingga akuntansi. Semua transaksi seperti sales invoice, purchase order, stock entry pasti menggunakan item. Maka dari itu penting banget kita memahami cara membuat dan mengatur item ini dengan benar. Nah, kalau kita masuk ke halaman ERP Next, modul inventory atau persediaan itu ada di stock. Dan kemudian kita akan menemukan namanya item. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini list item. Kemudian kalau kita akan menambahkan item baru, kita tinggal klik add item. Oke, ini adalah quick entry. Kita pakainya yang edit full form biar satu halaman penuh. Nah sebelum kita explore lebih dalam, di sini saya akan coba jelaskan beberapa jenis item. Yang pertama itu ada item fisik. Item fisik itu maksudnya adalah item yang memang secara fisik itu terlihat dan punya nilai quantity. Contoh misalkan kalau kita jualan retail, ada mie instan, ada rokok, ada kopi saset, lain sebagainya. Itu adalah barang-barang stok ya. Nah kalau di ERP Next sendiri, itu kita cukup dengan centang maintain stock, maka akan dianggap barang tersebut adalah barang stok. Dan tentu saja barang ini nanti akan terlihat atau terpantau di stock ledger maupun stock balance. Nah, kemudian ada item jasa. Item jasa atau item stock itu ada item non stock itu adalah item yang memang digunakan bukan untuk keperluan inventory. Contoh misalkan kita pengen bikin item jasa implementasi ERP atau misalkan jasa-jasa yang memang sifatnya itu bukan stok gitu ya. Jasa instalasi, jasa perawatan yang memang tidak ada hubungan stok. Nah, jasa-jasa tersebut itu kita anggap sebagai item karena itu nanti yang akan kita input di purchase invoice atau purchase order kalau kita misalkan membeli jasa di supplier atau vendor. Nah, di pengaturan di ERP Next sendiri, untuk jasa itu kita cukup dengan unchecklist maintain stock. Nah, maka dia dianggap sebagai barang non-stock atau barang jasa seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya aset. Nah, aset itu adalah kita memiliki barang atau inventory gitu ya, tetapi barang tersebut memang bukan untuk dipakai dijual dan lebih sifatnya untuk penggunaan sehari-hari seperti misalkan kita beli laptop. Nah, laptop itu bukan untuk dijual, tetapi itu kan sebagai aset. Nah, nanti pengaturannya akan ada namanya is fixed asset. Jadi kalau misalkan item tersebut kita checklist, maka item tersebut akan dianggap sebagai aset dan nanti tentu saja bakal berpengaruh ke masalah depresiasi, akuntansi, lain sebagainya. Nah ini terkait untuk pembuatan aset ya. Jadi memang di ERP Next itu semua item itu tercurahkan di satu tempat ini. Jadi semuanya ada gitu. Oke, berikutnya kita akan coba bahas subkontrak item. Nah, di sini beberapa item pun bisa kita gunakan sebagai item subkontrak ya. Item subkontrak itu maksudnya gini. Misalkan kita kasusnya itu konveksi. Nah, kita punya jasa fashion atau mungkin ya jualan fashion ya. Tapi kita menggunakan jasa maklun ke vendor. Nah, tentu saja nanti invoice-nya itu bukan lagi terkait invoice item ya, tetapi invoice jasa, cuman nanti akan ada item yang dikirim ke vendor. Nah, itu nanti mekanisme itu ada di
di sini ya, supply raw material for purchase ini nanti terkait subkontrak. Nanti kita akan tuntas bahas gimana sih penggunaan subkontrak di ERP Nexit. Kemudian berikutnya ada item berjenis serial atau batch. Nah, ini biasanya item-item ini untuk serial biasanya modelan handphone gitu ya. Jadi misalkan kita itu jualan handphone. Jualan handphone dan biasanya handphone itu ada IMEI dan IMEI itu sifatnya unik gitu ya. Misalkan iPhone 20 Pro Max itu serial atau IMEI-nya itu A0001. Nah, itemnya sama tapi serialnya bisa beda. Nah, itu kita bisa pakai namanya serial. Jadi kalau di item itu kita masuk ke sini ke inventory ya. Kemudian ada di sini has serial number. Nah, ini tinggal diklik aja, maka ini akan diaktifkan sebagai item yang harus ada serialnya. Contoh kasus yang tadi ya, handphone. Jadi memang punya ID atau identitas unik gitu, walaupun itemnya sama. Nah, satu lagi ada hash batch. Nah, kalau hash batch ini item-item yang memang itemnya sama, tapi dia dikumpulkan dalam kondisi tertentu. Contoh misalkan kalau kita ngacu ke makanan, biasanya batch itu tuh kita suka lihat ya di botol minuman ada expire batch berapa. Misalkan air mineral 600 ml, nanti ada kode batch-nya tuh 20250601 misalkan. Berarti itu batch tanggal 1 Juni 2025. Walaupun kode batch itu nggak mesti harus tanggal ya, tapi artinya bahwa barang ini tuh adalah barang yang memiliki batch. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah nanti itu kita bisa mengkelompokkan barang-barang tersebut berdasarkan batch tadi. Jadi walaupun sama-sama air mineral, kita bisa tahu ini tuh nanti batch yang mana sih. Apalagi untuk yang makanan minuman yang memang related dengan expire gitu ya. Karena nanti di batch itu tuh kita bisa aktifkan hashtag expire. Sehingga nanti ketika di inventory itu kita bisa tahu batch mana yang mendekati expire. Nah, itu salah satu fungsinya gitu. Bisa juga batch ini dipakai buat yang lain. Contoh kita pernah ada kasus di tekstil trading gitu ya. Nah, batch ini dibuat untuk pengelompokan kain atau roll-rollan. Jadi misalkan ada perusahaan ya kain gitu ya, trading jual beli kain. Misalkan kain katun merah. Nah, katun merah itu secara penyetokan itu dia modelannya itu roll. Nah, roll itu macam-macam. Ada yang satu roll isinya 90 yard, 100 yard, 20 yard. Nah, karena itu adalah satu batch, satu bentuk, nah nanti kita roll itu bisa jadikan sebagai batch gitu. Nah, itu pemanfaatan batch ya. Jadi memang macam-macam. Nggak mesti tentang makanan, nggak mesti harus ada expire. Itu bisa kita manfaatkan tergantung kondisi di lapangan atau proses bisnis yang terjadi gitu. Oke, baik. Itu tadi terkait masalah jenis-jenis item ya. Jadi kalau kita ulas lagi, ada barang stok atau barang yang fisik, kemudian ada jasa, kemudian ada aset, kemudian ada subkontrak item, terus kemudian ada item serial number atau batch. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan tentang jenis item ya. Jadi teman-teman bisa atur aja. Sebenarnya ada satu lagi, saya hampir kelupaan, itu produk bundle. Nah, produk bundle itu tuh kita cari produk bundle. Nah, produk bundle itu adalah kumpulan dari item-item. Jadi gini maksudnya itu. Saya ambil kasus contoh. Kita jualan laptop. Kadang kita jual laptop, flash disk, dan juga mouse. Nah, kadang kita suka ngebundle. Ngebundle itu ya ngejual promo lah. Dalam artian promo laptop super gratis, mouse dan flash disk misalkan. Nah, kita bisa bikin item baru namanya misalkan bundling promo super gitu ya. Nanti itemnya apa aja? Nah, itemnya di sini. Laptop 1, kemudian flash disk 1, mouse 1 gitu. Jadi sehingga ketika terjadi penjualan, maka itu otomatis akan memotong stok-stok yang ada di sini gitu. Jadi lebih praktis gitu ya. Jadi kita nggak perlu input satu-satu lagi di sales invoice-nya. Cukup satu aja, nanti dia bisa ngambil di sini otomatis. Oke, baik itu terkait untuk item ya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat item baru ya. Oke, kita akan masuk ke stok, kemudian ada item. Nah, di sini kita akan bikin item baru. Edit full form.
Nah, untuk ini kita pakai item naming series ya. Nanti untuk pengaturan bisa pakai item code. Oke, misalkan kita mau mie instan ya. Mie instan, item grupnya ini pengkelompokan terhadap grup. Ini kita masukin ke products. Kemudian ini adalah satuannya. Nah, ini yang paling penting ya. Default unit of user atau default UOM. Nah, ini adalah satuan yang akan jadi acuan nanti di persediaan. Nah, NOS itu adalah not of specification kalau nggak salah ya. Jadi tidak ada spesifikasi khusus terkait NOS ini, satuan ini. Kita kalau mau ubah bisa, kita misalkan mau pakai pieces, ada nggak ya pieces? Nggak ada. Atau nggak apa-apa kita bikin aja pieces ya. Oke. Nah, kalau kita ini simpan, ini kita checklist maintenance stock ya, maka nantinya ini item mie instan itu adalah item stok dengan satuan pieces. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi. Pertama ada opening stock. Nah, kalau kita inputkan stok di sini, nanti dia akan memasukkan data stok awal atau melakukan stock entry gitu ya, inputan. Kemudian velocity itu adalah terkait harga dari item tersebut. Nah, nanti ini akan kita jelaskan apa sih valuation rate di sini dan apa valuation rate ketika kita melakukan purchasing. Nah, standard selling rate ini adalah harga jual umum gitu ya. Kita isi aja misalkan misal harga 3.000 satuannya. Oke. Valuation rate-nya kita kosongkan dulu, simpan. Nah, oke, sudah. Nah, ini harusnya sudah ada stok ya. Coba kita cek di sini atau di stock balance. Oke, tadi itu ada mie instan. Generate new report. Nah, masuk ya. Jadi ada mie instan sebanyak berapa tadi? Isi 100 dengan nilainya itu 300.000. Karena tadi kita isi valuation rate-nya itu berapa tadi ya? Kalau nggak salah 3.000 ya. Oke, nah, oh ini harga jual, dia ngambil ke harga jual. Oke, atau kita coba cek di stock entry-nya ya. Karena inputan itu akan ada di stock entry ini. Nah, ini kita cek dia pakai quantity bisa kemudian. Oke, dia langsung menggunakan standar 3.000. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan coba explore mengenai UOM ya. Nah, di sini kan kita sudah setting ya pieces. Kita coba buka dua tab. Stock balance mie instan. Nah, ini adalah satunya pieces. Nah, tetapi kadang kita purchasing atau pembelian itu nggak pieces ya. Kebayang kalau kita beli ke supplier bentukannya pieces. Kita misalkan mau beli 10 box gitu ya, atau 10 kardus atau 100 kardus. Maka kita harus melakukan perkalian dulu gitu ya. Jadi satu dusnya itu adalah 40, kalau 100 yang 40 kali 100, maka jadi berapa? 40.000 gitu ya. 40.000. Nah, itu bayang dia harus menghitung dulu seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya bisa kita solusikan dengan konversi gitu ya. Jadi di sini ada unit of measurement di sini. Defaultnya adalah pieces, conversion factor 1. Nah, kalau misalkan kita pengen ada konversi secara otomatis, nah misalkan ini ada kardus nggak ya? Harusnya nggak ada sih. Kita pakai box aja. Nah, kita pengen mendefinisikan bahwa satu box itu berapa pieces. Jadi kalau misalkan instan itu di 40 pieces, ya kita tinggal input 40. Kemudian kita simpan. Nah, maka ketika ada pembelian atau penjualan yang menggunakan box, maka dia akan mengkonversi khusus 40 ini. Ini kalau kita mau mendefinisikan si UOM itu tuh per item. Karena nanti ada juga UOM conversion di sini ya. Nah, kalau ini akan ini tuh udah ada. Jadi ini adalah standarnya dari si RP-Next. Tapi memang ini baku gitu ya. Dalam artian kalau box misalkan satu box isi berapa, ya udah ditentukan. Tapi kalau kita pengen spesifik, kayak tadi kasusnya di sini, bisa jadi mungkin instan di sini satu box isi 40. Bisa jadi misalkan UOM-nya sama box, misalkan air minum apa,
dia box juga, bisa jadi sini bukan 40 tapi 60. Nah, kita definisikan di si item ini gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita akan jump in ke ini dashboard terkait ini ya, relasi nanti hubungan dengan banyak dokter tentunya. Nah, kita akan ke inventory. Nah, di sini ada yang paling utama itu ada namanya valuation method. Nah, ini adalah cara perhitungan si nilai barang itu tuh nanti akan dicatat di akuntansi seperti apa. Kalau kita misalkan pakai moving average, berarti ketika kita terjadi pembelian dengan beda harga ya, ketika beli baru ada beda harga, maka dia akan dibuat rata-rata. Nah, nanti beda lagi dengan FIFO dan LIFO. Nah, nanti penjelasan ini akan kita bahas juga ya. Oke, ini terkait valuation method. Nah, kemudian di sini ada weight per unit. Ini misalkan kita pengen menyimpan informasi berat gitu ya. Nanti ini terkait pengiriman. Misalkan kita mau set bahwa mie instan biasa ini adalah 50 gram, misalkan seperti itu. Ininya gram. Nah, seperti ini. Gitu. Kita simpan. Jadi nanti kalau misalkan kita belinya 100, maka ya 100 kali 50 maka jadi 5.000 gram atau 5 kilo. Itu terkait weight per unit ya, dan ini weight UOM-nya. Nah, di sini ada pilihan allow negative stock. Jadi kalau misalkan teman-teman mengizinkan untuk negatif, itu kita bisa cek di sini. Jadi kalau defaultnya itu stok itu nggak boleh negatif. Jadi kalau misalkan stok ada 5 terus ada penjualan 6, ya itu nggak bisa ditolak karena ya nggak boleh minus gitu ya, kan aneh gitu. Kita barang ngejual minus. Tetapi memang ada kondisi tertentu memperbolehkan untuk minus dulu gitu. Itu kita sering kejadian juga gitu. Dan tapi memang kita harus hati-hati menggunakan allow negative stock karena kalau misalkan ini diaktifkan, otomatis stok kita itu benar-benar tidak sesuai gitu ya. Jadi kok bisa minus sih, kok bisa minus, kan itu hal yang aneh gitu. Tapi memang dalam kondisi tertentu kadang kita memerlukan allow negative stock. Contoh kasusnya apa? Misalkan ada di sebuah produk manufaktur makanan, dia anggaplah 24 jam gitu ya. Pembelian atau penjualan itu di jam kerja yang memang dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, problemnya itu adalah manufaktur itu sendiri. Manufaktur itu adanya di malam hari gitu. Nah, jadi sehingga antara nanti penginputan stok barang dengan penjualan itu terjadi perbedaan waktu gitu. Jadi ibaratnya ya kita barang itu sebetulnya udah ada dan bisa dijual. Cuman karena dari manufaktur bisanya malam, nah ini akan jadi problem juga gitu ya. Jadi sehingga diizinkanlah untuk melakukan negatif stok karena nanti ketika barang masuk ya dia akan normal lagi seperti itu. Tapi memang harus hati-hati terkait allow negatif. Oke, berikutnya di sini ada barcode ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen menerapkan barcode, jadi kita tinggal tambahkan barcode. Misalkan barcode instan itu adalah, ini misalnya barcode-nya barcode dari pabriknya ya. Tapi kalau mau bikin sendiri pun bisa. Barcode itu macam-macam, tapi kalau mau yang versi sendiri ya nggak usah pilih ini ya. Nah, kemudian ini adalah UOM-nya, misalkan pieces. Nah, oke, kita simpan. Nah, artinya kalau misalkan ketika sales invoice atau sales order itu kita scan barcode tersebut dan cocok dengan sini, maka dia akan otomatis masuk dengan satuan pieces. Karena nanti barcode itu bisa multi level juga ya. Jadi ada barcode yang menempel di satuan item, ada barcode yang memang nempel di packaging. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan dus itu biasanya suka punya barcode tersendiri yang memang peruntukannya itu kalau dia scan dia tahu bahwa ini itu satu dus, bukan lagi satu pieces. Jadi fungsinya seperti itu gitu. Misalkan kita bikin barcode lain, tapi ini box. Nah, seperti ini. Oke, simpan. Oke. Itu terkait barcode. Nah, selanjutnya kita akan loncat ke sini ya, ke Hashbadge. Nah, ini nih. Ini kenapa kita tidak bisa mengaktifkan. Jadi, hal yang teman-teman harus perhatikan bahwa ketika kita bikin item dan item itu sudah ada transaksi itu ya misalkan barang masuk terus ada barang keluar juga, maka fitur Hashbadge dan Hashrail itu tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi memang aktivasi konfigurasi ini tuh memang harus di awal banget. Sekalinya diaktifkan itu udah nggak bisa
dibalikin lagi. Jadi misalkan kayak gini ya, karena ini udah pernah ada stok transaksi, ya udah ini nggak bisa di checklist. Nah, kita coba bikin versi lain. Kita coba pakai fitur duplikat ya. Jadi ini sangat enak sekali, duplikat. Ada nggak ya? Oh, ini sini ada. Klik duplikat. Kita ganti misalkan ini dengan air mineral. Nah, kemudian sebelum kita simpan, ini opening stocknya kita kosongkan dulu ya. Terus kemudian dari sini, ini barcode-nya kita nggak perlu. Nah, misalkan kita mau pakai batch. Terus kemudian nanti dia automatically nggak usah gitu, karena si air minum ini kita akan pakai batch existing. Dan dia ada hex expire gitu ya. Kemudian simpan. Nah, oke, maka air mineral ini adalah item yang berjenis batch. Nah, karena dia belum pernah ada transaksi, maka kita masih bisa on off ya. Jadi, kecuali kalau kita ada transaksi, ada item masuk, nah itu akan mati sendiri. Oke, kita simpan. Nah, kita kan coba ya. Misalkan kita mau purchase receipt, karena barangnya belum ada. Oke, terus kemudian kita add purchase receipt, pilih supplier. Nah, oke, di sini baru kita pilih itemnya misalkan air mineral. Air mineral sebanyak katakanlah 100 dengan harga satuannya 2.500. Kita simpan, kelebihan nolnya, simpan. Oke, nah kalau ini dia otomatis langsung ngebuat serial sendiri ya. Coba kita cek dulu serial. Nah, ini oke, kita coba biar kelihatan ya. Ini harusnya dia akan mengenerate sendiri. Oke, ternyata memang harus diisi dulu. Sebentar saya cek dulu settingan di sininya. Karena nanti untuk pengaturan sel batch itu ada. Oke, ternyata ininya nggak disable ya. Berarti memang bisa dipilih. Nah, di sini tadi ada wording ya, bahwa karena item air mineral ini adalah berjenis batch, maka dia wajib diisi. Nah, kita perlu mengeluarkan batch-nya di sini. Nah, batch kita pakai yang metode batch field, batch. Oh ini batch. Oke, ini 2, rejectnya nggak usah. Nah, di sini batch-nya. Nah, kemudian teman-teman lihat nih kode batch yang ada di kemasan misalkan ya. Batch-nya itu misalkan 250708 misalkan ya. 0806. Jadi ini tanggal 6 bulan 8 2025 gitu ya. Ini kode batch-nya yang nampak. Jadi ini acuannya adalah batch-nya tersebut di item tersebut. Oke, kita simpan. Oke, oh ini karena ini ada expire-nya, maka kita perlu set ya, save index-nya. Anggaplah si expire-nya itu kalau kita cek itu di 30. Oke, simpan. Sudah. Nah, ini adalah kode batch-nya. Kemudian kita simpan juga. Oke. Setelah itu kita submit. Nah, maka ini batch-nya akan muncul ya. Kita cek di stock balance. Tadi itu air mineral. Oke, generate new report. Nah, muncul ya. 100 pieces. Nah, kalau pengen memunculkan batch harusnya batch nggak di sini ya. Batch itu adanya di waste batch. Nah, ini nih. Oke, jadi ini adalah data batch-nya ya. Kalau dari data itemnya, jadi air mineral, dia nggak melihat batch-nya, tapi dia melihat air mineralnya. Tapi untuk batch-nya itu ada di sini. Jadi ada air mineral, kemudian disimpan di gudang store, kode batch-nya ini masuk 100, jenisnya pieces. Nah, seperti itu teman-teman untuk batch ya. Nah, nanti ketika kita melakukan penjualan, batch itu wajib diisi. Jadi, sekalinya kita aktifkan batch, itu akan selalu dibawa kemana-mana gitu. Nah, itu yang memang harus jadi consider teman-teman ketika menentukan apakah ini jenis batch atau enggak. Karena apa? Sekalinya diaktifasi, udah dia berlaku buat semuanya. Jadi, kita nggak bisa mengabaikan batch. Walaupun nanti akan ada settingan terkait auto ya. Jadi, ada fitur auto fetch, dalam artian ketika kita menjual dia bisa melakukan FIFO atau FIFO kalau nggak salah, yang artinya kita nggak perlu menentukan batch gitu, jadi bisa langsung dikeluarkan. Nah, itu
Itu bisa sangat diperlukan kalau memang kita mengabaikan untuk si batch-nya itu ketika penjualan. Tapi ketika pembelian kita tetap atur. Oke, seperti itu. Itu untuk batch ya. Oke, kita balik lagi untuk ke item. Oke, item. Nah, di sini ada hash serial number ya. Coba ini refresh dulu. Oke. Nah, ini nih udah nggak bisa diaktifkan ya, nggak bisa dinonaktifkan. Begitu juga ininya. Oke, nah kalau untuk serial itu sebenarnya mirip dengan batch, tapi bedanya ya dia unik aja gitu ya. Jadi maksudnya itu dia satu item, satu serial number. Jadi kalau misalnya kita beli 10 ya bakal 10 serial number isi gitu. Oke, selanjutnya pengaturan di accounting. Nah, ini adalah terkait pengaturan accounting, maksudnya gini ya. Kadang ada beberapa item yang memang punya perlakuan khusus. Misalkan item air mineral bisa jadi menggunakan price list nggak umum, punya price sendiri. Atau tadi dia default gudangnya kemana. Atau yang paling sering banget itu adalah terkait income account. Misalkan yang umumnya itu adalah akun penjualan umum ya, kita pengen bikin penjualan air mineral. Jadi mengkhususkan itu bisa lakukan di sini. Begitu kan expense-nya ini biasanya HPP-nya. Jadi ketika terjadi penjualan, maka pakai HPP akun mana sih? Kalau ini nggak diisi, itu akan kena default berdasarkan company-nya ya, yang sudah kita bahas di video di awal pengenalan ERP Next gitu. Jadi inilah untuk mengatur settingan yang memang kalau bisa dikatakan punya aturan khusus terkait accounting lain sebagainya gitu. Oke, ini terkait item default. Kemudian di purchasing, nah ini default purchasing ini adalah kita pengen ketika kita belanja itu defaultnya bukan lagi pieces tapi box. Nah ini kita bisa atur di sini. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita simpan. Oke, tadi kan ini pieces ya, tapi ketika purchasing pakainya box. Oke, kita masuk ke purchase receipt aja langsung. Oke, kemudian coba kita refresh dulu ya, memastikan. Oke, supplier, itemnya air mineral. Oke, nah kita input misalkan 10. Nah, dia rate-nya pakai rate yang box ya. Jadi kalau teman-teman checklist pensil ini bisa cek nih bahwa defaultnya itu dia membeli box dan nanti akan dikonversi menjadi pieces. Karena satu box ini berisi 40 pieces, maka dia akan kali 10 box dikali 40, maka hasilnya adalah 40.000 gitu. Jadi sorry ini tadi berapa isinya? 10 ya. 10 konversinya 40 itu simpan. Konversinya 40, kita beli 10, maka yang kita terima adalah 400 pieces. Jadi walaupun kita belinya box, nanti dia akan mengkonvert otomatis ya. Jadi ini konversinya 40 yang berdasarkan tadi. Kemudian ini yang kita beli 10 box, maka nanti akan jadi 400. Nah, kalau kita submit, yes. Oke, kita kelupaan batch-nya. Sorry bukan di sini. Ini ada pajak, kita hapus dulu pajaknya. Kita pengen pilih. Nah, ini kita pakai batch yang sudah ada aja ya, biar cepat. Oke, kita simpan. Kemudian kita submit. Yes. Nah, maka ini nanti item tersebut akan masuk di yang pasti di stock balance. Sudah ada generate. Oke. Nah, ini tadi tambahannya 400 sama 100 dan dia langsung otomatis pieces, jadi bukan lagi box gitu. Oke, itu terkait settingan tadi awal ya. Air mineral, purchasing. Oke, kemudian di sini ada informasi lainnya. Contoh misalkan kita pengen nentuin bahwa minimum kuantiti yang perlu dibelanja itu berapa. Jadi misalkan anggaplah kalau air mineral itu tuh dia nggak boleh 1 tapi minimal 10. Nah, itu nanti bisa diinput di sini. Nah, kemudian ada safety stock. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur kadar berapa amannya stok itu tersedia. Jadi kalau kita nanti setting 10 atau misalkan setting 5,
terus kemudian stoknya ada 6, maka dia masih di batas aman. Tapi kalau nanti dia stoknya 4, nah nanti dia akan masuk sebagai yang mendekati ya area danger lah, area bahaya yang memang harus buru-buru di stok. Nanti terkaitnya kemana, nah itu sebenarnya nanti ada terkait purchase request ya. Nanti kita akan bahas di purchasing. Nah kemudian ada allow purchase. Nah allow purchase ini fungsinya adalah jadi kan item tuh banyak ya. Kadang ada item yang memang untuk dibeli tapi nggak untuk dijual. Begitu sebaliknya. Jadi kalau misalkan oh ini bahan baku, ya udah allow purchase aja. Nanti untuk penjualannya nanti di sini ya sales, ada allow sales. Nah ini jangan. Nah begitu juga sebaliknya. Atau memang karena khusus kasus emerald ini memang belinya mineral, jualnya mineral, ya udah kita allow purchase. Nah ini nanti pengaruhnya itu adalah ketika kita mulai input purchase invoice atau sales invoice atau delivery note atau purchase receipt gitu ya, allow purchase ini. Terus kemudian di bawah ini terkait supply data, ini maksudnya adalah kadang ada beberapa item itu memang related dengan supplier gitu ya. Kita pernah ada kasus contohnya itu spare part otomotif misalkan ya. Jadi misalkan anggaplah ini spare part motor gitu ya, benar ini. Nah itu supplier tertentu itu punya kode tersendiri gitu. Nah, jadi intinya adalah item tersebut itu kodenya adalah ini. Nah nanti itu akan pengaruh ke nanti purchase request seperti itu. Oke, yang lainnya last purchase ini informasi terkait berapa sih harga beli terakhir gitu ya. Kalau ini kalau kita aktifkan adalah ngasih info bahwa nanti itu barang itu disediakan oleh si konsumen atau enggak. Nah ini kita pernah ada kasusnya juga sih di packaging gitu ya. Tapi kita nggak pakai dulu. Oke, terus kita lanjut ke sales. Di sini hampir sama ya, ada di proses ini sama. Bedanya kalau tadi purchasing kita beli dalam bentuk box, nah kalau jual kita boleh dalam bentuk pieces seperti ini gitu. Nanti kita juga bisa atur karena bisa jadi item ini tuh untuk di beberapa customer punya kode khusus, jadi kayak kebalikannya dengan supplier gitu. Oke, maksimal diskon ini untuk ngesetting berapa diskon yang bisa diberikan gitu ya terkait diskon ini. Oke, kita ke pajak. Kalau pajak ini, nah ini sebenarnya nanti terkait ini ya. Ada barang-barang yang memang nggak kena pajak. Kalau nggak salah sih mulai kayak beras, telur, minyak itu tuh nggak kena pajak. Nah, sedangkan kalau misalkan penjualan biasa, ya memang harus nerapin PPN kalau dia PKP gitu. Nah, itu pengaturannya di sini. Nanti terkait item tax template ini akan kita bahas di video tentang pajak ya. Oke, berikutnya ada quality. Ini nanti dipakai ketika kita ada perpindahan barang, terus kita mau aktifkan QC. Nah, jadi ibaratnya kalau misalkan QC ini belum terpenuhi, maka perpindahan barang itu belum bisa dilakukan. Nah, itu nanti ada pengaturan di sini. Kemudian ada manufaktur. Nah, ini tambahan. Jadi kalau misalkan nanti item ini buat diproduksi, ini bisa di checklist. Kalau misalkan ada subcon, ini tinggal di checklist. Nanti subcon kita akan bahas video lain. Oke, itu sebenarnya terkait overview. Sebetulnya masih ada, yaitu tentang varian ya. Varian kita belum jelaskan. Nanti kita akan coba bahas di video sesi 2 atau di part 2-nya. Untuk item sekarang kita cukup sekian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika memang teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.